Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, selalu ana berharap semoga kita semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, sebentar lagi kita semua insya Allah akan menghadapi suatu hari yang sangat istimewa, di mana hari tersebut sangat banyak fadilah, bertebaran, keutamaan, sangat berjibun yang tidak akan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang ana maksud tentu tak lain adalah bulan Ramadan. Sayangnya, saat kita menghadapi bulan Ramadan, ada banyak beberapa perkara yang seringkali kita belum paham dengan benar. Sehingga tak sedikit di kalangan kita, kaum muslimin, yang salah memahami hal-hal yang terkait dengan Ramadan ini. Di antara perkara-perkara kekeliruan yang masih sering belum dipahami kaum muslimin dengan benar, pada kesempatan kali ini ada 8 perkara besar. Karena itu, dalam kajian kali ini, izinkan ana mengangkat tema yang ana beri judul 8 perkara penting terkait Ramadan yang wajib dipahami oleh kita semua, yang sayangnya masih banyak kaum muslimin belum memahaminya dengan benar. Baik, kita mulai saja permasalahan ini. Dari 8 perkara itu, yang pertama, yaitu tidak sedikit kaum muslimin yang saat menentukan kapan hari pertama Ramadan, termasuk juga kapan hari jatuhnya hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak mengikuti keputusan pemerintah. Sebagian ada yang mengikutinya keputusan organisasi masing-masing. Kelompok sufi bahkan mengikuti keputusan syekh-syekh mereka. Tak diragukan, perkara ini termasuk menyelisihi sunnah. Yang benar, wajib bagi kita dalam perkara ini, saat kita menentukan kapan tanggal 1 Ramadan, demikian pula kapan jatuhnya hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, hendaklah kita menunggu apa saja keputusan pemerintah. Tidak berdasarkan keputusan organisasi, apalagi keputusan pribadi. Ada banyak dalil yang terkait dalam hal ini. Ana cukup menyebutkan 2 dalil utama saja beserta penjelasan para ulama terkait hal ini. Yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaum yauma tasumun." Perhatikan bahasanya. Kata Nabi, as-shaum, puasa itu, yakni puasa Ramadan, yauma tasumun, hari di mana Anda bareng-bareng berpuasa. Di sini jamak, tasumun, Anda bareng-bareng, bukan kelompok-kelompok, apalagi individu-individu. Som itu, yakni som Ramadan, yauma tasumun, Anda semua barengan somnya. Wal fitr yauma tuftirun, dan fitr yang dimaksud adalah hari berbuka, yaitu menetapkan jatuhnya Idul Fitri. Setelah kita selesai 1 bulan berpuasa Ramadan. Yauma tuftirun, kata Nabi. Hari di mana Anda bareng-bareng dengan orang lain, sama. Kita semua hari itu menetapkan untuk berbuka, selesai Ramadan. Yauma tuftirun. Wal Adha, dan hari raya kurban Idul Adha, yaitu yauma tudhahun, hari di mana Anda bareng-bareng melakukan kurban. Di sini Nabi menyebutnya bareng-bareng, bersama-sama. Ini riwayat Tirmidzi 697 dan lain-lain. Syekh Mukbil rahimahullah mensahihkannya dalam Shahihul Musnad nomor hadis 1314. Faidah hadis di atas
menunjukkan bahwa yang namanya saum yaitu yauma tasumun, yaitu hari bersama orang banyak, jamaah manusia bareng-bareng. Ya, karena itu jangan heran Imam Tirmidzi rahimahullah sebagai salah satu yang meriwayatkan hadis di atas yang barusan Anda sampaikan, setelah menyebut hadis tersebut, maka beliau menuturkan sebagai penjelasan. Fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis faqal. Para ulama telah menafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwa innama makna hadza, yang dimaksud hadis tadi, saum itu hari di mana Anda bareng-bareng berpuasa, yaitu an-saum wal fitr ma'al jamaah, bahwa saum kita saum Ramadan, wal fitr kita berbuka, yakni masuk Idul Fitri, ma'al jamaah bersama jamaah orang banyak, wa minnas mayoritas manusia bareng. Itu kata Imam Tirmidzi rahimahullah sebagai periwayat hadis itu sendiri menjelaskan. Lihat dalam Sunan Tirmidzi juz 3 halaman 71. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengisahkan taro innas al-hilal. Di zaman Nabi, pada saat itu para sahabat memperhatikan hilal, yaitu awal masuknya Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu salah satunya yang memperhatikan ini termasuk juga Ibnu Umar. Aku mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihat hilal, tanda masuknya awal Ramadan ini. Setelah aku cermati, ya, maka apa yang terjadi? Di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menyaksikan, tidak langsung beliau saum sendiri, saum Ramadan sendiri, dilaporkan dulu kepada Nabi. Setelah dilaporkan ke Nabi, ya, bahwa an-niro'atuhu fasaumahu, ya, bahwa aku ini, ya Nabi telah melihat hilal, aku melihat sendiri. Persaksian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di hadapan Nabi itu diterima oleh Nabi. Maka wa amarun nas bisyami. Maka saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk mulai berpuasa Ramadan. Ini riwayat Abu Daud 2342. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa faidah hadis dari Ibnu Umar di atas? Faidahnya Ibnu Umar, walaupun ia telah yakin melihat dengan mata kepalanya sendiri, sudah masuk bulan, yaitu 1 Ramadan. Dia telah menyaksikan dengan matanya, yakin. Tapi beliau tidak langsung, Ibnu Umar, karena udah ngelihat saum sendiri. Tidak. Tapi beliau melaporkan kepada Nabi dulu, selaku Nabi, plus sebagai ulil amri, pengambil keputusan. Beliau tidak berani langsung. Dilaporkan ke Nabi. Setelah dilaporkan, nunggu keputusan Nabi. Diterima enggak kesaksiannya? Ketika sudah diterima, dan Nabi memerintahkan, ya sudah, kalau begitu mulai besok, atau mulai saat ini kita saum. Baru dilakukan. Ada keputusan dari ulil amri. Nah, ini telah dijelaskan pengertian semacam ini oleh para ulama-ulama kita terkait dengan hadis Ibnu Umar tadi. Imam As-Sindi rahimahullah mengatakan, "Wadzahir anna ma'nahu anna hadhihi al-umur laisa lil ahad fiha dakhl wa laisa lahum at-tafarrud fiha." Yang jelas dari maksud hadis di atas itu adalah dalam perkara semacam ini perseorangan tidak bisa masuk menetapkan hukum masalah ini. Nggak bisa perseorangan, keputusan pribadi, nggak bisa. Balil amr fiha ilal imam wal jamaah. Bahkan untuk
urusan perkara semacam ini harus dikembalikan kepada imam penguasa. Dikembalikan dulu. Seperti di Ibnu Umar radhiyallahu anhu nggak berani tafarud hanya karena dia walaupun melihat sendiri enggak. Kembalikan ke imam. Wa yajibu 'alal ahad ittiba' lil imam wal jamaah, dan wajib bagi setiap perorangan lalu mengikuti apapun yang diputuskan oleh imam dan jamaah. Ini kata Imam As-Sindi rahimahullah, sebagaimana dapat kita temukan dalam Hasyiah As-Sindi ala Ibnu Majah juz 1 halaman 509. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 25 halaman 114 sampai 115 juga mengatakan, yasumu ma'an nas wa yuftiru ma'an nas. Hendaklah orang itu puasa Ramadan bersama orang lain, masyarakat itu. Kalau wilayah kita negara ya bersama pemerintah di situ. Wa yuftir ma'an nas. Demikian pula Idul Fitri, makna bebasnya yuftir di sini kita terjemahkan Idul Fitri, juga bersama yang lain. Wa hadza al-har al-aqwal. Ini pendapat yang lebih jelas dekat pada kebenaran. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Atas dasar inilah ulama-ulama besar kita pun sepakat menyatakan dalam menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan 1 Idul Fitri, ya, maksud saya kapan tanggal 1 Syawal, ya, itu juga termasuk kapan Idul Adha. Hendaklah itu kita menunggu keputusan ulil amri dan tidak berdasarkan perseorangan atau organisasi. Hal ini juga dinyatakan oleh imam-imam kita, ulama-ulama kita. Di antaranya ini adalah fatwa Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Shinqiti, Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh bin Abdullah bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin bin Al-Abbad Al-Badr, Syekh Abdul Razzaq Al-Afifi, Syekh Muhdar Ukail, Syekh Abdullah bin Humaid, Syekh Al-Fayyad, Syekh Hani bin Abdullah Al-Jubair, dan sebagainya. Telah menetapkan ada lebih hampir 40 ulama besar kita, ulama kontemporer yang juga menetapkan begitu keputusannya. Lebih lengkapnya silakan antum lihat di situs Ahlul Hadis nomor artikel 256255. Jika ini telah dipahami, sekarang kita masuk perkara kedua yang perlu kita perhatikan. Jadi perkara pertama, Ramadan kita, Idul Fitri kita, Idul Adha kita, tadi kesimpulannya tak perlu kita nanya di Saudi kapan, ya di Cina kapan, ya organisasi itu sabodo. Kita mengikuti saja keputusan ulil amri. Demikian kurang lebih kesimpulannya. Sekarang perkara kedua, termasuk yang perlu kita catat adalah adanya sebagian kaum muslimin yang menyengaja ziarah kubur atau nyekar tiap menjelang datangnya Ramadan. Biasanya 1 atau 2 hari menjelang Ramadan, kuburan ramai. Di mana kaum muslimin menyengaja datang ke sana, ziarah kubur, istilahnya ada yang nyekar dan sebagainya, setiap menjelang 1 atau 2 hari Ramadan. Maka saudaraku, anak ingatkan, jangan sampai timbul fitnah. Ahlul bid'ah biasanya nanti tadi, mereka ini membicarakan ini sepotong. Kita katakan ziarah kubur hukum asalnya adalah sunnah. Jika memenuhi aturan syariat, sunnah. Bukankah dalam Sahih Muslim juga jelas nomor hadis 977. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku pernah melarang kalian untuk melakukan aktivitas ziarah kubur. Namun sekarang silakan. Ziarah kubur, hukum asalnya sunnah. Tapi tadi, dengan syarat mengikuti aturan agama. Di antaranya apa? Yang terpenting, tujuan ziarah kubur bukan kita untuk tabaruk di kuburan.
bukan apalagi minta-minta pada penghuni kubur, tapi salah satu tujuan dibolehkannya ziarah kubur, seperti diberitakan dalam hadis lain adalah fa innaha turikul qalb wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah, kata Nabi. Sebab dengan ziarah kubur diharapkan dapat melunakkan hati-hati kalian, dapat membuat air mata kalian menetes, bahkan akan mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Jadi ziarah kubur itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim 1933 dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami 7584. Ini jelas tujuannya kita yang selama ini banyak tersibukan urusan dunia sehingga hati kita menjadi keras. Tak lagi kita meneteskan air mata, kita sudah mulai lupa akan akhirat. Ketika kita ziarah kubur ke sana dengan tuntunan sunnah, mengucapkan salam, berdoa untuk penghuni kubur, lalu kita ingat, oh kita juga akan mati. Itu tujuannya seperti itu aja, sudah selesai, setelah itu pulang. Yang ini sunnah, awas. Sebab kelompok ahlul bid'ah seringkali lalu melemparkan fitnah, golongan Wahabi dimutlakan anti ziarah kubur. Mereka selalu melontarkan fitnah, pura-pura jahil atau memang jahil beneran. Ya, disangkanya kita melarang mutlak ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur yang sesuai sunnah, silakan. Ya, hanya tadi, ikhwan, masalahnya yang kita mau bahas bukan hukum ziarah kubur, hukum asal ziarah kuburnya tadi. Tapi tadi, ketika ada keyakinan waktu utama ziarah kubur, tidak bisa kita menetapkan ini ada waktu terbaik. Waktu ziarah yang kubur yang baik itu misalkan malam Jumat atau malam Jumat Kliwon, atau yang 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri misalkan, atau 1 hari atau 2 hari menjelang Shaum Ramadan. Ini utama. Menetapkan ini termasuk urusan gaib. Kalau Anda mau mengatakan ada keutamaan ziarah kubur di 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri, datangkan dalil dari Nabi SAW atau amalan salafus solih. Adakah para salaf yang pernah melakukan hal itu, menetapkan? Sahabat barangkali satu saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ridwanullah alaihim ajmain, atau ribuan sahabat lain, satu saja yang pernah menyatakan memang salah satu keutamaan menjelang Ramadan Anda ziarah kubur. Kalau ada dan sahih, boleh. Ketika tidak ada, maka nggak boleh kita menerapkan itu. Kita mau ziarah kubur, kapan saja kita punya waktu senggang. Dan sesuai dengan sunnah, adab-adab ziarah kuburnya diterapkan, kapan saja 24 jam, silakan. Tapi tadi, menghubungkan tadi, ada waktu utama, ini yang jadi masalahnya. Menganggap ada waktu utama ziarah kubur yang Nabi tidak menetapkan, sahabat pun tidak ada yang menetapkan, tak diragukan lagi, ini bid'ah. Ini yang mesti dipahami. Sekali lagi, jangan sampai nanti ahlul bid'ah melontarkan fitnah, golongan Wahabi anti ziarah kubur, melarang ziarah kubur mutlak. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu yang perlu Anda sampaikan, yang harus dipahami. Yang kedua, sekarang masuk ketiga. Biasanya menjelang Ramadan, di antara kita ya saling menyengaja meminta maaf. Ada yang disampaikan secara langsung, ada yang via medsos, ada yang bahkan membuat status. Ya, kadang-kala bahasanya cukup lebay. Menjelang bulan yang suci ini, izinkan kami sekeluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ikhwan, anak pengen sampaikan, tak perlu anak sebutkan dalil yang menunjukkan keutamaan kita meminta maaf atau memberi maaf. Itu perkara yang sudah tidak ada perselisihan. Allah ketika memuji orang beriman, salah satunya dalam surah Ali Imran ayat 134, wal 'afina 'anil nas. Ciri orang beriman yang baik itu salah satunya kata Allah, afin, suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan perintah untuk minta maaf terlalu banyak dalam hadis-hadis
yang menyampaikan kepada kita agar kita segera minta maaf. Jangan sampai kita yang buat zolim nanti kita dituntutnya di akhirat. Makna hadis ini sangat banyak, rata-rata kita sudah tahu dalam Sahih Bukhari 2449 contohnya. Ya, barang siapa yang berbuat zolim kepada saudaranya, kata Nabi, minta maaf sekarang. Sebelum nanti, di mana hari itu dinar tidak lagi berlaku. Intinya seperti itu, kita sudah paham. Jadi kita yakin meminta maaf dan memaafkan ini perbuatan yang sangat mulia. Apalagi minta maaf dari kezoliman bisa menjadi wajib. Kapan minta maaf itu dilakukan? Tentu yang paling utama meminta maaf itu begitu kita merasa sadar salah kita kepada si fulan. Hari itu juga kita minta maaf. Jangan ditunda minta maaf nanti menjelang Ramadan. Emangnya kita tahu umur kita panjang sampai menjelang Ramadan? Kan kita nggak tahu. Kapanpun kita merasa salah, segera saat itu, saudaraku, aku telah melakukan kesalahan kepadamu kemarin. Mohon dimaafkan, ikhlaskan, halalkan bagiku. Itu saat itu juga yang terbaik. Adapun menyengaja, menganggap utamanya meminta maaf tadi dikaitkan kalau mau masuk Ramadan, maka sungguh kita belum pernah menemukan satupun hadis ataupun asar dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menunjukkan keutamaan akan hal ini. Andai ini bagian dari agama, demi Allah sudah pasti Nabi kita SAW menyampaikan kepada umatnya. Ini sunnahnya. Enggak mungkin Nabi tidak menyampaikan kalau ini sunnah. Mustahil. Tak mungkin pula sahabat nggak ada yang meriwayatkan kalau ini termasuk sunnah. Jadi bukan kita sebetulnya melarang tadi, jangan salah paham. Tadi kadang ahlul bid'ah membuat subhat. Kita menghubungkan tadi, menentukannya, waktunya disangka salah satu sunnahnya menjelang Ramadan minta maaf. Ini yang kita ingkari. Kalau menganggap ini ada termasuk waktu istimewa. Waktu yang al-aula, misalkan waktu utama. Kalau meminta maafnya, bahkan bisa menjadi wajib. Kapan? 24 jam. Begitu kita salah, sebaiknya saat itu kita minta maaf. Tapi dihubungkan, setiap mau Ramadan, bikin status. Entah di Facebook, entah di story WA. Kami atas nama keluarga meminta. Barangkali selama ini kami ada tidak apa. Sunnah yang mana yang Anda ikuti? Ini sebagai catatan kami yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya, meminta maaf itu perbuatan yang sangat utama, bahkan bisa menjadi wajib. Memberi maaf itu ciri orang beriman. Meminta maaf itu kita lakukan secepat mungkin saat kita merasa bersalah kepada kesalahan kita lakukan. Tapi tadi meminta maaf dihubungkan momen tertentu, dianggap hari utama tertentu seperti ya, satu hari menjelang Ramadan, kita minta maaf, membuat status khusus, pernyataan khusus. Ini sepanjang anak tidak ditemukan sunnah baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Maka janganlah kita melakukan sesuatu dengan keyakinan-keyakinan seperti itu yang tidak pernah diamalkan Nabi maupun para sahabatnya. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Sebagian kaum muslimin ada yang melakukan semacam ritual mandi khusus menyambut Ramadan. Ada. Ada yang menyebutnya istilahnya padusan. Ya, di beberapa wilayah ada. Ini mandinya kayak mandi besar. Tapi mandi ini niatnya katanya khusus menyambut Ramadan. Dihubungkan. Lagi-lagi ini nggak pernah ada sunnahnya. Anda mau mandi, ya silakan-silakan saja. Tapi menghubungkan bahwa dianggap ada mandi khusus dihubungkan dengan Ramadan, ini tak dilakukan, sebuah bid'ah. Andai ini suatu yang baik, demi Allah, Nabi kita bukan pengkhianat salah. Sudah pasti beliau sudah menyampaikan kepada kita. Pasti. Sahabat pun ridwanullah tidak akan diam. Pasti akan menyampaikan ke kita bahwa salah satu sunnahnya, misalkan menyambut Ramadan, Anda mandi khusus menyambut Ramadan. Ketika ini tidak ada, maka tidak boleh siapapun menganggap ini bagian dari sunnah Nabi Sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Berpuasa di hari yang syak. Puasa hari syak itu yaitu puasa pada akhir Sya'ban. Ini sebelum Ramadan namanya Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu salah satu sunnahnya memperbanyak puasa. Tapi awas, kalau sudah mulai masuk hari syak, bagi siapa yang awalnya tidak biasa saum sunnah seperti biasa saum Senin, saum Kemis, saum Nabi Daud, yang tidak membiasakan puasa sunnah di hari syak ini, jangan puasa. Ya, kata Nabi, la yataqaddamanna ahadun asyhru biyaumin wala yaumin illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasumhu. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan saum 1 atau 2 hari sebelumnya. Jangan. Jadi sebab itu kadang hari itu hari syak. Pengertian hari syaknya sebentar lagi Anda sampaikan. Kenapa itu disebut hari syak? Yang 1 atau 2 hari lagi menjelang Ramadan disebut hari syak. Ya, kecuali kata Nabi bagi orang yang telah terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut, maka silakan. Kalau yang sudah biasa dia rutin Senin Kemis, 2 hari lagi mau Ramadan, Kemis misal, ya nggak apa-apa. Kalau yang sudah biasa, jika dia yakin bahwa itu tentu belum masuk Ramadan. Tapi kalau masuk hari syak yang nggak biasa, jangan. Ya, ikhwan azanillah wa iyyakum. Di sini Imam Nawawi mengatakan yaumus syak huwa yaumu ats-tsalatsin min Sya'ban. Hari syak itu tanggal 30 Sya'ban. Di mana cirinya katanya idza waqa'a fi alsina an-nas innahu ra'au wa lam yaq'ad innahu ra'a. Cirinya jika orang sudah mulai ramai, ada yang menyangka ini kayaknya udah ramai pembicaraan. Mulai Ramadan, terjadi perdebatan. Sekarang kayaknya besok nih Ramadan. Sudah ramai, tapi belum ada kepastian. Itu namanya hari syak. Biasanya ya sudah pasti itu di ujung bulan Sya'ban. Biasanya 1 harinya. Ketika itu sudah jadi perbincangan ramai, tapi kita belum ada kepastian, maka jangan puasa di hari itu. Sebab itu sudah masuk hari syak namanya. Lihat penjelasannya dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 401. Ya. Jadi jangan kita puasa. Kecuali tadi kalau yang sudah biasa sunnah Senin, Kemis, puasa. Dia biasa. Tapi kalau yang orang enggak biasa, puasa ini tiba-tiba dia sengaja pas mau Ramadan gitu di hari syak dia puasa, sangat bahaya bagi dia. Ini. Sekarang yang keenam. Persoalan catatan, benarkah bahwa diutamakan saat menjelang Ramadan kita saling memberi ucapan selamat? Baik via langsung ketemu orang atau lewat ucapan di medsos. Misalkan, saudaraku, sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Ya, selamat. Sebentar lagi insya Allah kita bersama. Apakah ini boleh? Menunjukkan ekspresi kegembiraan dengan memberi ucapan selamat, mengumumkannya, menyampaikan ke orang lain, mau via telepon, mau ketemu orang langsung, atau lewat kita misalkan lewat medsos. Maka dalam hal ini ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Nabi itu kalau menjelang Ramadan, beliau langsung berkata kepada sahabatnya. Apa yang dikatakan Nabi? Qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Wahai sahabatku, ini datang bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyama. Yang dimana di bulan ini Allah telah mewajibkan kalian berpuasa pada siang harinya. Ya, tuftahu fihi abwabul jannah. Bulan yang dimana pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini riwayat Nasa'i 2106 dan lain-lain. Disohikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah karena adanya dalil pendukungnya dalam Sahih At-Targhib nomor hadis 999. Ikhwan,
Atas dasar hadis ini, maka para ulama mengatakan, ya, seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 147 sampai 148, setelah menyebut hadis dari Abu Hurairah tadi, beliau berkata, hadzal hadis aslu fi tahni'ah an-nas ba'duhum ba'dhan bi syahri Ramadan. Hadis ini menjadi dalil diperbolehkannya tahni'ah. Tahni'ah itu saling memberi ucapan selamat, ya, antar satu kepada satu lainnya dalam rangka menyambut datangnya Ramadan. Sebab ini kebiasaan Nabi. Jadi Nabi itu kalau datang Ramadan ngomong, ya, wahai sahabatku, qad jaa syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradullah alaikum syiyama. Wahai sahabatku, menunjukkan kepada, memberi motivasi. Maka hadis ini katanya dalil ini termasuk sesuatu yang boleh dilakukan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Makanya ulama fatwa al-Lajnah ad-Daimah, ulama Saudi, saat ditanya tentang hukum tahni'ah, tahni'ah itu tadi memberi ucapan selamat bidukhuli syahri Ramadan, ya, saat mau masuk bulan Ramadan, apakah ini boleh? Maka ulama Lajnah ad-Daimah menyatakan, ba'da dirasah al-Lajnah lil istifta ajabat bi anna, setelah kami para ulama yang tergabung dalam Lajnah ad-Daimah melakukan studi terhadap masalah ini, boleh tidaknya hukum mengucapkan tahniah menjelang Ramadan. Setelah kami melakukan kajian mendalam, maka kami menyatakan bi annahu la ba'sa bit tahniah bidukhuli syahri Ramadan. Tidak mengapa Anda saling mengucapkan selamat saat memasuki bulan Ramadan. Tidak mengapa. Mengapa? Lalu ulama Lajnah ad-Daimah mengutip tadi hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu biakan. Ya, lihat fatwa Lajnah ad-Daimah juz 7 halaman 9 nomor fatwa 20.638. Hal ini juga difatwakan secara pribadi oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ya, juga dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sama, menyatakan tidak mengapa hal ini dilakukan. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, adakah bentuk redaksi kalimat khusus dalam cara mengungkapkan selamat datangnya Ramadan ini? Ada nggak, apa redaksinya harus begini nih? Ya, maka untuk menjawab pertanyaan ini cukup kita serahkan dengan menyimak apa yang dikatakan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Saat beliau menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan, lakin la yaltazim bidzalika lafzan makhsusan wala tahni'ah makhsusan. Hanya saja hendaklah tidak menetapkan membuat redaksi khusus dan tidak pula dengan ungkapan selamat yang khusus yang seakan-akan harus begitu, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, sebagaimana dapat kita simak dalam situs www.said.net nomor artikel 2. Jadi intinya gini, kita mengucapkan selamat datangnya Ramadan, redaksinya seenak kita, bebas. Ya, intinya mengucapkan kegembiraan kita, memberi motivasi saudaraku, ya syahrul mubarak, kita akan menghadapi bulan yang penuh keberkahan. Barakallahu fikum, misalkan. Semoga di Ramadan ini kita semakin meningkatkan iman kita, semakin bersemangat. Apapun redaksinya nggak ada yang khusus, bebas. Intinya menunjukkan rasa kegembiraan, memberi motivasi dengan datangnya Ramadan untuk kita lebih taat kepada Allah. Seperti itu maknanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Termasuk hal yang sangat penting bagi yang memiliki anak-anak yang belum balik, yang sebetulnya masih anak-anak, belum wajib. Tetap kita dianjurkan mulai melatih mereka sesuai dengan kemampuan untuk shaum. Bahkan boleh kita untuk memancing namanya anak-anak agar mau puasa, latihan dalam tanda petik, dengan kita memberikan semacam hadiah misalkan. Boleh, itu dilakukan para salaf.
Apakah memang ada dalilnya? Kita simak. Rubai binti Muawiyah radhiyallahu anha mengisahkan saat dulu disyariatkannya saum Asyura. Dulu awalnya saum Asyura. Ya, syariatnya. Apa yang dikatakan? Fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwimu sibyanana wa naj'ala lahumul lu'bah minal ihni. Ya, dulu kami ya melakukan saum di hari Asyura itu, dan kami memerintahkan anak-anak kami juga untuk saum. Nah, untuk itu kami katanya sampai membuat mainan untuk anak-anak ini, sengaja mainan dari wall, ya, sengaja supaya anak-anak gembira, ya, kami bikinkan. Bahkan katanya, faiza baka ahaduhum ala to'am a'tainahu dzak. Kalau anak kami ini mau nangis, ya, waduh, kayak nggak kuat, kami berikan mainan supaya dia fokus lagi di mainan, meneruskan puasanya. Hatta yakunu indal iftar, dan itu terus berlaku sampai datangnya waktu berbuka. Sahih Bukhari 1961, Muslim 1136. Jadi ini termasuk sunnah. Boleh kita memberikan, kalau kamu puasa bisa nanti ada bonus, ya, untuk kamu misalkan kasih apa, gitu. Perkara-perkara yang baik dan begini. Boleh, ya, supaya anak-anak kita mulai semangat saum Ramadan. Terakhir, bolehkah wanita, khususnya wanita ini, ya, minum obat pencegah haid selama Ramadan agar terus bisa saum 1 bulan penuh? Boleh enggak? Ya, Ana ingin sampaikan ada baik ramuan tertentu ataupun mungkin sekarang obat-obat medis yang memang bisa untuk sementara membuat haid wanita itu terhenti sementara waktu. Boleh nggak kalau tadi wanitanya ada pengen supaya Ramadannya full 1 bulan, nggak datang haid dulu, ya, hanya untuk 1 bulan itu, ya. Maka untuk menjawabnya perlu dulu diingatkan, pada dasarnya haid ini tabiat manusia, khususnya kaum hawa tentunya. Maka ketika kita menahan, ya, wanita menahan haidnya akan punya dampak yang mengganggu bagi kesehatannya. Hal itu sampai disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kata Syekh Al-Utsaimin, faqad ballaghani mimman asaqu bihi minal atba. Telah sampai berita kepadaku, ya, dari dokter yang terpercaya bahwa obat penahan haid itu potensi membahayakan rahim dan siklus peredaran darah. Ini informasinya semacam itu, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, lihat nanti di situs Islamco nomor artikel 13738. Ya, karena itu hukum asalnya, ya, terimalah bagi wanita. Anda sudah Allah takdirkan wanita itu datang masa haid. Itu untuk kebaikan Anda. Enggak usah kita marah-marah kepada takdir ini. Dulu sampai-sampai ada kisah waktu Nabi, ya, ingin Aisyah radhiyallahu anha pengen naik haji bersama Nabi. Aisyah kedatangan haid. Di dalam ritual haji itu ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci nantinya. Ya, maka Nabi tahu Aisyah sampai nangis. Maka kata Nabi, ya, anufisti, yakni al-haidah. Hai Aisyah, apakah kamu menangis karena kedatangan haid? Dijawab oleh Aisyah, na'am. Maka kata Nabi, inna hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Hai Aisyah, haid ini perkara tabiat yang Allah telah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Enggak usahlah kamu sampai nangis-nangis, ya sudah. Takdirnya wanita itu, ya haid. Kata Nabi SAW. Sahih Bukhari 290, Muslim 1211. Sekalipun demikian, andai ada, ya, Ustaz, boleh enggak kita tidak permanen hanya di bulan itu saja, atau kalau orang yang mau haji di saat haji saja, agar tidak terhalang dengan haid? Maka ulama sebagian membolehkan hal itu. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, telah meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad berkata, la ba'sa an tashrabal mar'ah dawaan yaqta'u anhal haidha idza kana dawaan ma'ruf.
boleh bagi wanita meminum obat penghilang haid sementara waktu selagi obat itu asal sudah dikenal, maksudnya sudah diprediksikan secara medis tidak akan mengganggu kesehatannya. Boleh untuk sementara begitu, kata Imam Ahmad rahimahullah. Lihat dalam Al-Mughni juz 1 halaman 450. Syekh bin Baz rahimahullah juga pernah berkata, la haraja an takhudal mar'ah hububu man al-haid tana'ud daud. Ya asy-syahriyah ayyam Ramadan hatta tasumma an-nasi. Tak mengapa bagi wanita, andai pun dia mau menggunakan obat pencegah haid sifatnya yang sementara tadi, menghalangi datangnya bulan selama bulan Ramadan sampai dia bisa berpuasa 1 bulan penuh bersama kaum muslimin lainnya, tak mengapa, boleh, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Lihat dalam Islam kok nomor artikel 36.600. Ya. Jadi intinya ikhwan, dalam hal ini kalau wanita mau bersabar datangnya haid, dia tidak perlu minum itu jauh lebih utama. Tapi kalaupun ada yang mau melakukan, sifatnya sementara asal jangan rutin ya. Hanya tadi kalau Ramadan sekali, misalkan saking dia pengen sob Ramadan, maka berdasarkan fatwa ulama tadi boleh. Demikian, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan dari 8 perkara ini akan menjadi bagian kesempurnaan kita untuk menjalankan puasa Ramadan khususnya tahun ini, insya Allah. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.